sebentar. Di bawah ini pada teriak-teriak naikin Bang Zuma. Naikin Bang Zuma. Nggak ada Bang Zuma. Mana Bang Zuma? Nggak ada. Cari Bang Zuma. Jadi begini ya, saya no comment kan, karena ini bukan dialog. Kami itu mengarang sesuatu dalam pikiran. Bang Zuma. Ya, ada lagi tidur Zuma. Di saya nggak ada. Lagi tidur dia. Kasihan dia udah capek. Saya nggak ada. Bang Petrus sebentar, saya ada nasi ya untuk lumayan lah untuk sarapan, kayak untuk makan malam. Saya ini ada teh es nih, makasih ya untuk Bang Petrus. Sebentar. Ini saya bentar dulu. Ini ada nasi, kemudian ini ada teh. Saya kasih teh supaya makan dan minum dulu. Mudah-mudahan nanti bisa kenyang. Mana tadi minumnya? Kasih kopi aja nih, ini 10 koinnya, agak mending gede ini nih. Saya terima kasih atas ketidaksediaan abang untuk menjawab 2 pertanyaan saya tadi. Apakah abang mengimani sebagai utusan atau abang mengimani? Kasih bang. Apa? Bang, maksudnya dikasih. Aku turunnya abang kalau udah kasih hostnya gift ini. Oh tunggu dulu, sabar. Kasih hostnya gift dulu. Oh iya. Oh siap, senang. Sabar. Saya sudah siapkan untuk host. Ini saya punya siap. Pertama yang sebagai 1000 bang. Sebentar. 1000 koin. Bentar dulu. Kalau 1000 saldo kita nggak cukup. Ini anakku ganggu lagi. Saldo nggak cukup. Saya cari dulu yang sesuai sama saldo ya. Tenang aja. Oke. Ya. Tambah lagi bang. Oh saya tambah lagi ya, siap. Tadi udah saya kasih sebagai bukti tanda terima kasih saya dalam bentuk cinta. Saya kasih lagi nih, karena Kemudian untuk Bang Alif, karena tadi pertanyaan itu mewakili pertanyaan saya ada sedikit ini Bang Alif nih. Ini ada Bang Zuma yang sudah nih. Oh ya, alhamdulillah. Nasi rendangnya ada nggak nasi rendang? Assalamualaikum Bang. Zuma, Ustaz Zuma, guruku sudah datang. Assalamualaikum Bang Zuma, alhamdulillah akhirnya naik juga. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Nah ini Bang Zuma, si Pak Petro. Cek suara itu kedengaran deh. Kedengaran Bang, alhamdulillah kedengaran. Pak Petro udah kurang ajar Bang. Dipikirnya ayat-ayat Al-Quran Bang. Kau adukan kamu sama guruku ya. Ngadu sama Zuma semua ya. Enggak, dia itu ini loh. Petro ini nggak mau menjelaskan gimana katanya Injil Yesus itu yang mana, dia nggak mau jawab. Oh, Injil Yesus itu Injil yang diajarkan oleh Filipus. Itu bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 8 tuh. Makanya Paulus itu kepanasan jenggot. Dia katakan, aku heran begitu cepat kau berpaling kepada Injil-Injil lain. Artinya pada masa itu memang sudah bertaburan Injil gitu. Kenapa keluar mana? Dia tahu karena yang hadir ini pakarnya Injil. Ayo, yang Kristen kirim permintaan. Petro kemana itu Petro? Naik lagi Pak Petro. Dikasih makan langsung pulang. Aduh. Bang Petrusnya udah kabur. Makannya di rumah itu Bang nanti. Oh iya, nggak apa-apa lah. Dibungkus. Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya merindukan supaya saya bisa langsung bertanya, berdialog dengan jenengan, duduk di satu room seperti sudah lama, belum lagi kesampaian baru ini, alhamdulillah. Makasih Bang Zuma atas hadirnya. Barakallah. Iya. Saya lagi di gunung, Bang. Gunung jaringan ini paling susah di sini. Tapi alhamdulillah kok bisa lancar ya saya ngomong ya. Cuman kalau nanti misalnya terputus ya dimaklumi ya, teman-teman. Siap Bang Zuma, insya Allah dimaklumi banget. Tadi si Petruk mana si Petruk? Bahas apa tadi si Petruk? Si Petruk tadi ikutan ngaji Bang. Itu piaraan saya itu. Tapi belum jinak-jinak amat sih, belum jinak amat. Dia masih liar gitu. Tapi bisa lah diamankan. Bisanya itu udah nggak ada. Iya Bang. Tadi pertanyaan dari Bang Alif bagus banget Bang Zuma.
tentang Yesus datang membawa kabar, lalu ditanya oleh Bang Alif, kabar apa yang disampaikan. Nah, pada ayat itu disebutkan ada kata utusan, datang sebagai utusan. Lalu Petrus itu tadi sedikit, walaupun nggak terlalu spesifik dia menjawab karena kemana-mana, tapi ada kalimat dia tentang Yesus itu naik. Jadi saya mengambil dua kata, Bang. Pertama utusan, yang kedua naik. Nah, jadi artinya apa? Kalau utusan berarti dia bukan Tuhan. Kemudian kalau naik berarti tidak di. Ketika saya tanya, ada di Kristen ada yang mengimani bahwa Yesus sebagai utusan bukan Tuhan, dan ada yang mengimani Yesus itu sebagai utusan sekaligus Tuhan itu sendiri. Nah, Bang Petrus mengimani yang mana? Jadi dia nggak mau jawab, Bang. Itu persoalannya. Jadi karena dia nggak mau, jadi dia nggak mau jawab, ya sudahlah, nggak apa-apa, begitu. Kalau Cok, Benos bukan Enos, dari Muslim ke Kristen, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Nafiri, silakan Nafiri. Sehat-sehat abang. Silakan, aku dari Kristen lagi nih satu. Seperti koin itu kan ada dua sisi mata uang. Aduh, kamu yang koin lagi. Apa sih? Udah ke diskusi aja, ngapain kamu koin-koin? Kamu ini. Iya, seperti koin itu kan ada dua mata sisi uang, yang A, yang B. Seperti itu juga Yesus, dia juga utusan, tapi dia juga Tuhan. Kalau cuma satu sisi, itu bukan mata uang, nggak sah, nggak jadi. Oke, siap. Ini suara siapa? Nafir. Iya. Oke, siap, mantap. Suka saya ini. Ya, lanjut. Biarkan dulu, Bang. Ada Bang Zuma tuh. Silakan Nafir. Ya, itu udah penjelasan saya seperti mata uang koin. Kan ada dua sisi A dan sisi B. Sisi A-nya itu utusan, sisi B-nya itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi maka berlakulah seperti itu, sah. Apanya, poinnya apa, Bang? Yaitu Yesus itu sisi A-nya adalah utusan, sisi B-nya itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti mata uang koin, ada sisi A, sisi B. Abang bisa menjelaskan sisi mata uang koin, misalkan ada angka, ada burung. Kalau Yesus gimana penjelasannya, Bang? Membedakannya. Nanti lanjut Abang Gurunda. Iya, jadi gini loh, gini teman-teman, supaya kita pahami gitu ya. Berbicara mengenai Yesus, orang Muslim kan hanya paham satu sisi aja, dia nggak memahami sisi sebelahnya. Jadi disitulah kebanyakan mereka tuh gagal paham. Suara saya kedengaran nggak ini ya? Kedengaran bang, jelas bang. Jadi begini Nafiri, kita harus belajar secara sistematis terkait dengan histori gitu loh. Yesus itu kan guru. Salah satu muridnya yang dipanggil itu kan adalah Filipus. Boleh dilihat di dalam Yohanes 1 nomor 43. Filipus, kesinilah ikutlah aku. Ada nggak perintah kemudian pernyataan Yesus kemudian yang langsung mengatakan gitu, Paulus datanglah kepadaku. Sementara sisi ketuhanan Yesus itu suaranya hilang ya. Putus-putus Gurunda. Ya, tapi sudah nih. Ya. Nah, nanti saya jelaskan untuk Nafiri kalau nanti kita tidak lagi tersambung dengan Bang Zuma sembari kita menunggu ini dia. Tapi Bang Nafiri bisa paham apa yang bisa Bang menjelaskan nanti tentang apa yang Abang maksud dua sisi yang berbeda. Untuk melihat sisi ketuhanannya itu harus mendapat anugerah daripada Tuhan itu sendiri mengaruniakannya. Jadi untuk yang sulit memahaminya cukup imani saja. Oke, nah artinya Abang sudah menyamakan Tuhan Abang hanya sebatas seperti uang koin. Abang sadar nggak merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh kebanyakan orang Kristen?
Abang sadar nggak itu? Merendahkan Tuhan abang sendiri, menyamakannya, menyetarakannya dengan sebuah uang koin. Saya kasih koin bang, sabar. Sebagai rasa nih makan dulu bang. Supaya, jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah, abang sadar atau tidak, Injil abang itu sudah membunuh akal pikiran sendiri. Artinya, agama untuk orang yang berakal. Kalau saya sebut agama, baik Islam maupun apapun agama termasuk Kristen, itu sebetulnya untuk orang yang berakal. Orang yang berakal maknanya orang yang mau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Nah, sekarang saya tanya sama abang, kalau abang menyetarakan Yesus yang abang sembah sekaligus Tuhan yang abang sembah, abang setarakan, abang perumpamakan sebagai sebuah koin, ini logik kah ini nih? Itu pemahaman sederhana untuk orang-orang yang sulit memahaminya. Bukan untuk orang, tapi saya tanya abang sendiri nih, Bang Nafiri sendiri. Abang sendiri dapat menggambarkan Tuhan abang itu seperti itu, derajatnya serendah itu, sebatas uang koin. Abang sadar nggak? Abang sudah otomatis merendahkannya. Nah, sekarang coba abang analogikan atau coba abang jelaskan tentang hal ini. Coba, saya mau dengar. Itu kan persepsi abang aja yang mengatakan saya merendahkan. Saya kan mengumpamakan, menyederhanakan agar mudah dipahami. Justru yang saya dapat bang, abang itu mengumpamakan Tuhan abang serendah itu. Tapi nggak apa-apa kalau tetap abang imani, nggak masalah. Karena perkara iman di dalam hati abang. Dan di dalam hal ini saya melihat logika abang sudah mati. Tidak mampu lagi untuk berpikir yang logik, begitu loh bang. Kalau di Islam tidak ada orang itu yang mereka itu yang merendahkan Tuhan dia. Allah tidak ada yang mereka rendahkan. Justru selalu dimuliakan pada posisi dalam pandangan mereka. Ini bedanya bang. Gitu ya. Saya menganalogikan agar mudah dipahami konsep ketuhanan Tuhan Yesus. Gitu, Jer. Iya, saya mengerti bang. Saya mengerti, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak menyalahkan abang juga, cuman saya memperlihatkan bahwa boleh pakai konsep analogi agar saudara-saudara yang saya lain yang belum paham mudah paham dengan konsep sederhana seperti itu. Oke, siap, nggak apa-apa bang. Terima kasih. Apapun yang abang analogikan tentang Tuhan dan yang abang sembah itu nggak ada masalah bagi kami, nggak ada masalah gitu loh bang. Nggak ada masalah. Mana Allah sebagai Allah sekaligus dia sebagai Yesus, itu saya bisa kelentei bang. Kelentei dalam artian saya jelaskan sejelas-jelasnya, bahkan abang sendiri nanti bisa buktikan gitu. Dia ini sebagai apa nih di sini? Saya bisa jelaskan itu bang, nggak usah khawatir. Tapi nggak apa-apa. Itu tadi mungkin ini ada yang baru datang, silahkan ditegur dulu atau seperti apa. Silakan bertanya, Bang Turek. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya sebagai Kristen cuma ingin belajar. Oh iya, makasih bang. Siap. Jangan lembek, Bang Turek. Jangan lembek. Kenapa? Jangan lembek. Kok jangan lembek? Nggak apa-apa. Jadi santai kan diskusinya. Enggak. Saya mau bertanya tentang ajaran Islam itu sendiri. Nah, yang sebenarnya begini ya, Bang ya. Untuk sendiri ajaran yang sebelum yang Nabi Muhammad bawakan, itu yang saya pernah tanyakan pada ustadz itu, apakah benar tauhid ya? Benar ya? Siap bang. Berarti nanti insya Allah Bang Alif izin ya Bang Alif ya. Silakan. Siap. Ya. Lanjut Bang Frank. Izin untuk Bang Dedi yang punya room. Ya siap, lanjut Bang. Iya. Ya saya juga izin ini, cuma ingin belajar sih, ya kan? Ya nggak apa-apa Bang. Siap. Jadi yang konsep sebenarnya pengajaran dari Islam itu sendiri apa Bang? Tentang yang mana dulu nih? Konsep tentang yang mana dulu? Jadi begini, kalau tauhid mengajarkan Allah itu yang esa, benar seperti itu kan? Nah, sedangkan kalau dari Islam itu sendiri bagaimana pengajarannya Bang?
Saya luruskan pertanyaannya dulu ya Bang ya. Tauhid tidak apa tadi Abang bilang pertanyaan pertama, tauhid mengajarkan ketuhanan, kemana tadi? Coba yang esa. Begitu ya? Tidak, bukan. Tauhid tidak pernah mengajarkan Bang. Itu adalah tauhid itu bukan ajaran, tetapi Islam mengajarkan supaya kita mengenal Allah yang ahad. Nah, kalau saya sebut ahad nanti Abang nggak paham. Begitu. Islam mengajarkan kepada Islam mengajarkan kepada umatnya melalui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah lewat panduan kitab Al-Quran. Ini mengajarkan, memberitahu, memberi informasi kepada manusia seluruh alam semesta yang hidup mulai dari zaman dia sampai nanti bahwa Allahu Ahad. Jadi Allah yang ahad. Jadi kalau saya sebut ahad, Abang paham nggak kira-kira? Ya, ahad itu ada satu ya? Tidak, dia tidak satu Bang. Oh, tidak satu. Gimana? Tidak. Kalau satu dia berbelah bagi, sementara Allah tidak, ahad itu tidak berbelah bagi gitu. Ahad tidak terbelah bagi. Maksudnya ahad satu. Maksudnya gimana sih? Tidak terbelah bagi kan berarti sabar Bang, anakku nangis. Oke, Bang Rizal, standby dulu ya. Silakan Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Ustadz Wafi Naja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustadz Alif, lanjut. Saya dengarkan dulu. Baru datang soalnya. Iya. Silakan Bang Alif. Nabi Muhammad itu utusan Allah, memang mengajarkan bahwa mengembalikan kepada ajaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran yang dibawakan oleh para nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW terhubung kepada Nabi Ismail alaihissalam, juga terhubung kepada bapaknya atau ayahandanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun kehadiran Ibrahim ketika beliau meninggikan Ka'bah. Makanya dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah walakin hanifah muslima. Beliau ini seorang muslim yang hanif, yang tunduk patuh kepada Tuhannya. Benar ketika dikatakan mengesahkan Allah, saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan memang ajarannya adalah yaitu kita tauhid, mengesahkan Allah, bahwa Nabi Ibrahim sudah meyakini bahwa Tuhannya itu adalah satu atau esa atau ahad ya. Bukan sesuatu kalimat ini yang dikonsep atau dirumus, dibagi maupun ditambah atau dikurang ya, bukan hal seperti itu. Keesaan Tuhan ini, nah kami diajarkan bagaimana memahami, mengenal itu. Nah, Nabi kami ini datang di tanah Arab di sana ya, terus meneruskan ajaran sebelumnya, meluruskan apa yang sudah bermasalah. Nah, Nabi Muhammad ditegaskan kalimatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi datangnya di tanah Arab, aturannya berlaku bahkan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Mungkin itu dulu dari saya. Oh iya Bang. Terus kalau yang tadi kan sempat dibilang tadi Bang Rizal ya. Kalau tauhid itu sendiri ajaran atau kitab Bang? Tadi kan sempat saya dengar dari wacana Pak Alif juga bentuk kitab ya. Gimana itu maksudnya? Atau enggak ajaran atau bukan? Soalnya karena tadi Bang Rizal kan menyatakan bahwa bukan ajaran seperti itu. Maaf Bang ya. Ya. Di Islam itu dikenal bahwa Allah itu esa, ahad, seperti ketika di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi Allah sudah menegaskan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan gitu kan, satu-satunya yang berhak atau menegakkan kalimah la ilaha illallah, seperti di surah Muhammad sendiri ya, di Al-Quran ayat 19 bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, lalu ajaran untuk memahami itu makanya dikatakan ilmu tauhid. Bagaimana kita memahami bahwa Allah itu ahad gitu. Bagaimana kita memahami pelajaran itu. Berarti kalau pernyataan saya di awal sudah benar Bang ya, kalau bahwa tauhid itu mengajarkan Allah itu esa, benar ya? Ya, bisa dibilang begitu, saya ikuti. Oh iya, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Ini kan saya ingin belajar, jadi saya ingin tahu kan supaya mengedukasi juga teman-teman di bawah kan. Jangan saya bosan juga kalau bilang debat atau apa kan.
Jadi kita enak belajar, saya ingin belajar, ya kan, menimba ilmu juga. Oh, seperti ini ajaran yang dibawakan Muslim Islam sendiri, seperti itu. Oh ya, Pak Alif. Nah, berbicara tentang Islam itu sendiri. Nah, itu syahadat. Berbicara tentang syahadat ya, yang selama ini kadang-kadang mungkin dari Islam itu sendiri, terus bagi yang keluar dari agama terdahulunya masuk ke Muslim itu kan menggunakan syahadat ya, benar ya, Pak? Ya betul. Nah, sedangkan ini saya mau ingin tanya, apakah syahadat ini sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad itu ada? Apakah syahadat ini jauh sebelum Nabi Muhammad? Syahadat kan ini tidak dibilang sebelum jauh, kayak di Nabi Adam itu sudah ada atau enggak? Oh, maksudnya misal kepada para nabi sebelumnya dia juga meyakini bahwa dia itu juga utusan Tuhan gitu ya, utusan Allah gitu. Atau syahadatnya ke Nabi Muhammad? Ada nama Nabi Muhammad di situ sebagai utusan Allah. Nah, berarti kan jauh sebelum itu mereka kan tidak sudah mengetahui Nabi Muhammad itu sendiri atau belum, seperti itu? Oke, baik. Saya kasih bagi jawabannya sama guru saya, Ustadz Naja. Saya akan kasih kesempatan. Sebenarnya ada. Ustadz Ali, silakan. Saya murid jenengan, Ustadz, bukan tidak terbalik kalau saya gurunya gitu loh. Jadi syahadat itu ada, Bang. Sejak dahulu syahadat ada, tapi tanpa menyebutkan Nabi Muhammad. Kenapa kok di Islam ada Nabi Muhammad? Karena Allah mengutus bukan satu nabi. Makanya di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-9 Rasulullah kan Allah Subhanahu wa taala kan berfirman melalui Jibril yang disampaikan oleh Rasulullah, "Ma kuntu bid'an minar rusul." Aku bukanlah rasul yang pertama kali diutus. Nah, di ayat lain juga diterangkan qad khalat min qablihir rusul. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi yang Allah utus. Syahadat artinya itu persaksian seseorang bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Begitu. Adapun penyebutan Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad diutus setelah Nabi Isa alaihi salam. Sebelumnya sudah ada syahadat itu. Di Al-Quran juga diterangkan beberapa syahadat para nabi, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala hanya Tuhan satu-satunya dan tidak ada yang disembah selain Allah. Kalau istilah Nabi Muhammadnya itu ya ada di zaman Nabi Muhammad, karena saat itu Nabi Muhammad yang diutus. Dulu di zaman Musa ya Musa, dulu di zaman Isa ya Isa, begitu. Itu simpelnya, Mas Frank. Oh, jadi begini, berarti Pak Ustadz, jadi begini, kalau seandainya begini, kalau misalnya ada orang bersyahadat tidak menyebutkan Nabi Muhammad di zaman yang sekarang ini ya, di era sekarang, apakah itu tetap dianggap sah? Atau kan biasa gini, banyak orang yang berbicara, kita dalam konteks bermain-main dalam bersyahadat ya, biasanya gini ngomong, oh tanpa Nabi Muhammad pun bisa. Itu saya ingin tahu, itu bisa apa enggak, sah apa enggak, itu sahnya gitu loh. Tidak sah kalau zaman sekarang ada yang bersyahadat tanpa menyebutkan Nabi Muhammad, gak sah gitu. Oh iya, oke, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz semuanya. Saya kalau dulu belajar seperti kalau itu. Kalau dulu Mas Frank, ya? Di zaman Yesus umpama, ada nggak semacam syahadat harus bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan gitu? Ada nggak seperti itu? Kan pengakuan dari murid-muridnya semua kan, gitu. Itu pengakuan saja dari murid-muridnya, bukan kita harus dibilang berkata bahwa saya bersaksi begini-begini. Maksudnya untuk sebuah pengakuan dari mulut ke mulut, enggak. Dia itu dari murid Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi berbicara tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bang. Ada persaksian dari muridnya Yesus Tuhan katanya bang. Lanjut bang. Persaksian dari saksi-saksi murid Yesus itu sendiri, gitu.
Tapi kalau untuk mengatakan contoh seperti yang dikatakan Pak Ustadz, harus mengatakan untuk persaksian kita untuk misalnya perpindahan saya bilang ya, dari agama lain ke agama lain itu tidak perlu diucapkan sih sebenarnya. Tapi kalau untuk minum yang lain ada kayaknya ya, pengakuan Imam Rasuli namanya. Ustaz Alif lanjut dulu. Kok bilang Bang Zuma? Sinyalnya itu. Oh iya. Sinyalnya. Malam Bang Suma. Ya, semangat malam. Semangat malam, iya. Lagi di mana ini berlibur, Bang Suma? Iya, masih di gunung ini, Bang, di atas gunung saya. Iya. Suara saya saya itu doubling gitu. Iya, saya jalan-jalan ke rumah Muslim, ya kan, bertanya-tanya tentang ajaran Muslim itu sendiri, karena kalau debat, kita bicara debat, yang nonton juga kasihan, nggak ada yang dapat apa-apa kan. Jadi kalau diskusi ringan seperti ini enak, jadinya ini loh seperti ini ajaran Islam, seperti ini ajaran Kristen gitu. Saya turun dulu, kacau sekali suara, tabrakan semua. Iya Bang Imam. Iya Bang. Iya Bang ya. Okay. Ayat mana itu Mas Frank? Murid-murid Yesus mengakui dia sebagai Tuhan yang disembah. Catatan-catatan itu di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru itu sebagai saksi bahwa saksi-saksi murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri. Di situ ada perkataan. Di mana? Di ayat yang mana? Bahwa pernah ada murid Yesus mengakui Yesus sebagai Tuhan sesembahan. Di ayat yang mana? Bukan secara kronologis berkata ya, enggak. Dia begini, sebagai contoh kayak Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya kan, banyaknya 12 murid itu mengikuti Yesus itu sendiri dengan ajaran-ajaran yang ada, seperti apa jalan kebenaran itu sendiri, ya kan, gitu. Berarti Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan yang disembah, dan muridnya tidak pernah menulis bahwa Yesus itu Tuhan yang disembah, gitu intinya ya. Nah iya, tapi itu perkataan Yesus itu ada sendiri. Contoh di Mazmur berapa saya lupa ya, karena saya memang bukan penghafal Alkitab, ya kan. Di situ Yesus mengaku sendiri bahwa ada pertanyaan-pertanyaan dari tentara Romawi itu sendiri, ya kan, Yesus itu mengatakan, ya sayalah Tuhan itu. Ada beberapa kata, dan di situ disaksikan oleh murid-murid Yesus itu. Jadi bukan persaksian, tapi melainkan saksi mata, seperti itu. Ayat yang mana itu Bang? Kok tidak pernah dengar saya? Tunggu ya. Kebentar lagi Bang Zuma. Iya, beliau di gunung katanya. Suara mungkin sinyal ya. Sinyalnya itu. Bentar, lanjut Ustaz Alif. Ya. Enggak, justru sebelum melanjut aku masih kepedesan ini habis makan. Oke, lanjut. Soalnya saya sih tidak bisa minum dulu. Biasanya saya bawa bukan. Ya wis, Pak Frank banyak bertanya dulu, enggak apa-apa. Dari kalau sekiranya ini. Kalau bertanya terus sampai puas hingga lemas. Enggak lah, saya itu orangnya itu bukan seperti, maksudnya ingin menyerang atau apa ya. Saya lebih suka ingin tahu, belajar, seperti itu. Sebenarnya merujuk, misal saya pernah baca di kitab Bapak ya, cuman saya merujuk di Al-Quran dulu lah. Misal begini, seperti tadi mengenai masalah Nabi Muhammad ya, kerasulan. Karena ada kalimat langsung dari Allah sendiri kan. Saya teringat bahwa di Bismillahirrahmanirrahim, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida gitu. Jadi dia Allah yang mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, dan agar dia mengunggulkan agama tersebut, yaitu Islam ini, atas semua agama.
Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya gitu. Di ayat berikutnya Muhammadur Rasulullah langsung ditegaskan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini ketika Allah sendiri mengatakan, menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dalam syarat untuk masuk Islam, ketika di dalam sebuah hadis ya ditegaskan mahuwal Islam, apa itu Islam gitu kan. Ketika malaikat Jibril mempertanyakan, sebenarnya di situ ada dialog niatnya edukasi kepada para sahabatnya. Nabi kami menjawab, antashhadu alla ilaha illallah wa kalau istilahnya wa anna Muhammad Rasulullah, langsung kalimat gitu aja deh, bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad dan Muhammad atau aku adalah utusan Allah gitu. Dan seterusnya kan, mendirikan sholat, membayar zakat dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Saya juga teringat bahwa cuman saya lupa ya di Yohanes berapa gitu. Misal cukuplah ucapan Yesus itu bahwa cukuplah Bapa sebagai saksinya gitu, ketika menegaskan dia itu sebagai utusan gitu. Gitu ya. Oh ya, Pak Ustadz juga tadi kan tanya ya, sempat tanya tentang siapa sih yang bersaksi. Di situ ada Yohanes juga di 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai 15. Di situ berbunyi, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Di situ. Nah, tadi Ustaz Wafi apa itu? Oh, udah dijawab ya barusan ya? Iya, kalau juru selamat, semua para nabi yang diutus Tuhan ya juru selamat, karena menyampaikan hukum-hukum dari Tuhan gitu. Maksud saya itu mungkin ada indikasi bahwa Yesus itu memang pantas dituhankan, dan ada dulu yang menuhankan Yesus di zaman awal-awal murid-murid Yesus gitu. Oh, seperti itu. Tapi kan di situ di ayat 15-nya berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah itu sendiri. Nah, cuma mungkin perbedaan konteks dalam arti saya nggak ngerti ya. Maksudnya pemahaman dari Pak Ustadz dengan saya mungkin berbeda, karena adanya yaitu mungkin pengajarannya juga beda ya, sisi pandangnya juga melihatnya beda gitu loh. Mungkin dari Islam itu sendiri mengatakan Nabi Yesus itu sendiri Isa, Nabi. Sedangkan di kami mengatakan bahwa itu bukan, seperti itu kan. Itulah sudut pandang yang beda seperti itu. Kalau kita mau memaksakan sudut pandang Pak Ustadz pun nggak akan masuk ke saya, dan sudut pandang saya masuk ke Pak Ustadz pun akan berbeda seperti itu. Nah, yang ada makanya saya belajar. Terkadang itu saya belajar, oh dari Islam itu seperti ini, tapi saya tidak akan membantah apapun yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri, karena yang saya cari bukanlah tentang apa yang didebatkan, tapi melainkan apa yang kita dapat dari pengajaran itu sendiri gitu. Istilah anak Allah itu dari mana sih Pak asalnya Pak? Karena kalau lihat di Ibrani, di Yunaninya itu udah ada gitu. Dapat dari mana istilah anak Allah itu sebenarnya sih? Ya, dulu begini, berbicara tentang Tritunggal, ini yang berbicara tentang Tritunggal sendiri itu sebenarnya pada saat itu muncul kata Tritunggal, ya kan, di Perjanjian Lama sebenarnya sudah ada. Ya, sebenarnya sudah ada. Nah, muncul di abad keberapa itu saya lupa, di abad keberapa itu untuk melawan bidat yang melakukan namanya teori praxea gitu. Muncullah dengan kata-kata seperti itu gitu loh, anak Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti itu. Iya, soalnya kalau lihat original teksnya bunyinya apa gitu kan, kok bisa diterjemah anak Allah gitu loh. Maksudnya jauh gitu dengan original teksnya maksudnya. Kalau dari original teksnya saya belum baca sih ya. Karena saya memang, kita nggak perlu malu, memang saya cuma baca terjemahannya gitu. Cukup terjemahan berarti ya? Betul.
Lanjut Ustaz Alif. Ya, saya sebenarnya mengutip beberapa kalimat ya. Nanti ini mungkin kerbau betina ini dari Kristen juga ya, kalau nanti mau menambahkan. Betul. Karena begini, saya tadi sama kawan sebelumnya, Bang Petro nanya tentang Injil yang dibawa atau yang disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri berkata bahwa dia itu akan memberitakan Injil kerajaan Allah kepada ke bait-bait Allah di kota Yudea atau ke kota-kota lain, dia bilang. Nah, cuma saya belum menemukan jawaban Injil yang dibawa oleh Yesus itu yang mana gitu ajarannya. Nah, tapi saya coba mungkin mengutip karena ini memang ucapan Yesus juga. Misal saya baca di Matius 7 gitu Pak ya. Matius 7 tentang di ayat 7, boleh sampai ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, kan gitu ya. Dan setiap orang yang mengetuk bagi pintunya dibukakan gitu. Nah, ini kan ajaran Yesus ya sebenarnya ya. Ajaran Yesus kan seperti ini. Ini bisa dikatakan Injil juga nggak? Sebenarnya masih banyak ya, karena cukup begitu bagus, begitu indah saya baca, dan ini memang perintah sebuah kebaikan, dan itu yang diajarkan oleh Yesus gitu. Oke, bentar saya bantu jawab dulu nih si Alif. Gini Alif, Bro Alif. Kamu tahu nggak arti Injil? Lah, aku lagi nanya justru, makanya. Enggak, kalau kau nanya, jangan bikin pernyataan, bro. Kau kebiasaan begitu. Kalau bertanya itu bertanya. Jangan bertanya dicampur dengan pernyataan. Pernyataanku gitu, yang mana yang bermasalah? Kau ngerti nggak maksud saya? Kalau kita nggak tahu dan bertanya, jangan dibikin pernyataan, jangan dibikin kesimpulan, atau jangan diponis, gitu loh. Kalau kita bertanya. Jadi gitu jawabannya loh. Gimana ini yang aku tanyain? Kau tuh tidak bertanya. Kau itu ingin ingin mencari apa gitu loh. Kan kalau pertanyaanku sederhana. Pertanyaanku sederhana, tapi dalam pertanyaan kau itu ada membuat satu kesimpulan. Gitu apa loh. Kesimpulannya? Aduh, yang kau bilang tadi. Apa yang kau bilang? Apakah Injil yang kau bilang ayat tadi itu merupakan Injil yang dibawanya Yesus? Itu nggak bisa begitu kau bilang. Kalau kau bertanya, itu bertanya kan, bukan menyimpulkan. Nah, sekarang kau tuh udah bersifat ngetes. Sekarang ku tes kau, ya. Kau tahu arti Injil nggak? Nggak tahu saya. Ya udah, kalau nggak tahu bilang kayak gini. Nah, makanya aku nanya gimana sih? Nggak begitu caranya kau bertanya. Oh, cara nanyanya gimana? Coba ajarin. Nah, belajar kau sama si Naja kau. Nanti juga belum pintar dia cara bertanya. Jadi sama-sama berdua lah kau yang belajar bertanya. Jadi cara gitu saya bertanya. Jadi kalau saya salah ya? Kalau iya, kau nggak tahu, tapi bikin pernyataan. Bikin pertanyaan kan tadi kau udah bilang saya bertanya. Tahu bertanya, tapi kau bikin pernyataan, ngerti nggak? Itu aduh. Oke, Bang, saya tanya lagi ya. Tadi saya belum dijawab. Saya tanya dulu begini ya. Di mana nilah lupa jadinya kan saya. Lukas, kan di Lukas 4:43, tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, ini kata Yesus ya, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bener nggak, bro? Ih, kok orangnya hilang? Kabur dia. Udah nggak ada gimana sih? Dia udah nggak ada di list. Ya buat ngurus aja itu. Kejang. Iya nggak ada di list nih, saya cek, aneh. Bikin temennya nggak nyaman loh pergi tuh yang lagi baik-baik. Saya lagi puji malah. Ini kata-kata Yesus indah banget gitu loh. Kok kenapa saya?
framing ke saya barusan, saya tidak ikut-ikut padahal. Mana Frank Turek juga nggak ada. Ada Bang Wibawa Nangin nih, Bang Wibawa Nangin silakan naik Bang Wibawa. Coba kita ngerubah ayatnya enggak, motong-motong muter balik kagak, lagi bertanya kenapa malah kayak gitu. Kok lucu lagi diskusi baik-baik, aduh. Ini ada dari Kristen juga nih. Ada Bang John 78 naik Bang John. Si kerbau betina saya tandain kamu ya. Oh. Dia mungkin takut kawannya ya. ini. Kerbau betina itu di teman-teman Kristen aja ditolak itu naik karena sering framing, padahal sama Kristen doh, malah di sini dinaikkan. Lah kemarin saya di Malikil malah dia yang banyak diingetin. Lucu, orang lagi ngobrol baik-baik dia itu pokoknya gini-gini lah. Dari tadi kita ngobrol baik-baik, kok dia yang kepanasan? Ya gitu memang. Dia tidak punya Roh Kudus, Ustaz, karena sudah digadaikan. Tinggal roh jahat yang tersisa. Iya, merusak diskusi malah kurang ajar. Iya, ada Bang Wibawa Nangin, silakan Bang Wibawa Nangin. Ya. Apa tadi ya? Tapi yang pasti Bang Dedi ingatkan kepada teman-teman, aku nggak mau saling menyerang ya, karena itu tidak baik. Enggak bang, kalau yang ini aman Bang. Karena aku pingin sekali kalau kita ini. Ya udah Bang, iya udah Bang Wibawa udah ngerti poinnya sudah dari kemarin juga kita udah sering ketemu, udah langsung aja Bang. Malas maksudnya terlalu banyak basa-basi, terlalu males Bang. Apa tadi? Oke. Jadi curhat nanti abangnya. Ustaz Wafi apa saya lanjut ini? Nggak apa-apa, pertanyaan abang yang Lukas tadi gimana Bang? Oh yang saya tadi. Iya, saya kan baca di 43 bahwa Yesus itu saya baca kalimatnya ya biar tidak dibilang melintir. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea gitu. Nah saya kan bertanya, Yesus ini memberitakan Injil gitu. Nah Injil mana yang diberitakan oleh Yesus? Pertanyaan saya itu sederhananya begitu loh. Oke Bang, jadi aku akan jawab. Nanti kalau sesuai keinginan abang atau tidak itu aku nggak bisa paksain gitu kan. Jadi gini, disitulah sebenarnya Yesus itu menyatakan bahwasanya dia 100% manusia. Dia sedang berbicara dengan manusia. Saya manusia gitu. Itu sebenarnya itu dia sedang menyatakan bahwasanya Yesus itu saat ngomong dengan manusia itu dia 100% manusia gitu. Dan sebagai manusia dia bicara bagaimana layaknya manusia. Itu Bang, itu jawabannya. Masalah abang paham atau percaya atau tidak itu nanti abang pikirkan, jangan di sini kita berdebat. Betul, siap. Iya, posisinya kan dia sebagai manusia ya. Ya Bang. Maksud saya, kabar-kabar apa atau ajaran apa yang disampaikan oleh Yesus itu kan mengatakan Injil. Artinya Injil apa, seperti apa yang disampaikan oleh Yesus gitu loh. Jadi gini, makanya dikatakannya ada juga di ayat yang lain, saya tidak bisa berkata-kata sendiri, tetapi saya mengatakan apa yang diperintahkan. Itu kan ada dibikinnya, itu bahasa manusianya. Dia sedang mengatakan bahwasanya yang di dalamnya itu ada roh yang terkait langsung dengan Allah, yang sedang memberitakan kepada manusia melalui manusia yang sudah lahir itu, gitu Bang. Gitu dia. Jadi dia sedang mengatakan bahwasannya manusia yang kamu lihat ini bukan manusia yang seperti kamu, gitu. Itu dia sedang menyatakan gitu Bang. Jadi itu dia Bang. Oke, di sini ada Bang Humanus dari Kristen juga, mungkin nyimak dulu ya Bang Humanus ya. Silakan lanjut Bang Ali, Ustaz Wafi. Ya, Assalamualaikum juga.
sebenarnya gini, maksudnya gini loh Pak. Tapi ya itu kembali ya kepada Bapak. Saya itu karena di sini itu Yesus itu kan berdakwah. Oke, Bapak kan tadi mengatakan sisi kemanusiaannya ya. Masalah memberitakan Injil kerajaan Allah itu kan berarti ada poin-poin pesan-pesan yang disampaikan gitu. Nah, tapi oke lah, saya mungkin tidak akan terfokus di situ karena saya juga membaca kan misal di Matius gitu, di mana itu banyak mengutip tentang ajaran Yesus, pesan-pesan Yesus seperti itu. Nah, yang kalimat-kalimat seperti itu, apakah itu juga termasuk dikatakan Injil yang didakwahkan, yang dibawakan oleh Yesus gitu loh? Jadi Yesus ini adalah Injil yang hidup. Karena gini Bang, Yesus ini kan lahir dari persekutuan antara Maria dengan Roh, sehingga Roh itu menjadi manusia, masuk ke dalam perut dan lahir keluar sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia. Jadi dia sedang mengatakan kepada manusia itu, ya, sedang mengatakan kepada manusia ini bahwasanya dia itu bukan manusia yang sama seperti yang ada gitu, supaya orang-orang murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarnya paham bahwasanya manusia yang dia sedang lihat ini terkait langsung dengan Allah. Karena roh Yesus itu bukan seperti roh kita yang lahir, jiwanya itu bukan lahir karena persekutuan antara dua manusia, wanita dan perempuan, sehingga lahir seorang manusia gitu. Jadi dia sebenarnya sedang menyatakan Bang, karena dia ditolak loh saat itu juga. Begitu susahnya juga dia menyatakan dirinya, bahkan dengan murid-muridnya juga. Selalu saja murid-muridnya bertanya, bahkan di saban hari dia sama. Karena begitu susahnya mengenali Yesus ini sebenarnya. Aku bersyukur Bang, maksudnya aku lahir pada zaman ini, aku tidak, kalau seandainya saat ini dia datang tadi, akulah Mesias katanya, mungkin aku juga turut menolak dia. Oke. Karena ya gitu dia Bang. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya cuma bantu bacakan ayat ya, seolah-olah di sini saya maju aja. Atau gini aja deh, kawan lain ada yang mau nanggapi dulu atau ini Pak Humanus dari Kristen apa dari Muslim ya? Kita aja dulu. Oh, kita ya. Dari Kristen dia. Saya tadi pagi saat live ya, kan tidur. Saya mimpi ketemu Yesus. Nah, Yesus itu bilang saat live, pusing saya sekarang Ustadz katanya. Orang-orang dikira saya Tuhan gitu, padahal saya bukan Tuhan gitu. Ini gimana ini katanya. Nah, baik, saya akan jawab ya, karena di sini di Matius 7 memang di akhir zaman nanti itu akan banyak berseru kepadaku Tuhan, Tuhan gitu. Betul. Nah, pakai ayat itu saat saya mau ngelanjutin tadi, pakai ayat itu akhirnya gitu. Pakai aja Bang. Nanti kita. Pak, oke. Di sini menarik, Pak. Saya di sini menarik. Ternyata ada Yesus ini mengajarkan dasar keimanan, ya. Di Matius 7 ini. Karena di sini setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang-orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini kan dasar keimanan yang diajarkan. Betul Bang. Jadi begini Bang, Yesus itu sedang menyatakan kepada murid-muridnya bahwasanya bukan hanya pikiran, harus meresap. Makanya harus meresap dasar iman ini gitu, yang benar. Jadi itu kan ada kaitannya dengan ke-12 perempuan yang menyambut raja itu, yang menyambut itu ada kaitannya, karena itulah dikaitkan ayat itu. Ketika ada perempuan disuruh menunggu sang pangeran, lalu mereka itu kehabisan minyak.
Sehingga mereka itu mencari minyak dulu, lalu datang kembali, rajanya sudah datang dan sudah tutup pintu dan gak ada gunanya. Itu ada kaitannya. Dan ada juga tertulis, bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang nanti layak. Yang berkatanya ada yang berdoa, ada yang menyembuhkan. Aku dulu kan menyembuhkan orang sakit, aku kan berdoa, aku tidak mengenalmu. Tetapi siapakah yang mengenal? Siapakah yang masuk surga? Orang yang melakukan firman dan memuliakan nama Bapa. Itu yang akan berkenan, kata. Bukannya melakukan kehendak Bapa, Pak, yang masuk surga itu? Ada itu, Bang. Kalimat itu sendiri kan? Ada juga itu, Bang, yang dibilangnya yang menyenangkan hati Bapa, itu yang memuliakan hati Bapa. Nah, makanya saya baca di sini di Matius 7 ini bagus ajaran Yesus ini, Pak. Dan ini yang diajarkan oleh dia, makanya sebagai dasar gitu kan, tentang keimanan. Ya ini yang dibaca sebelum berseru kepadaku Tuhan. Karena di sini dia makanya saya tadi tanya, apakah ini Injil ajaran Yesus yang diajarkan oleh Yesus juga gitu kan? Karena kan Yesus itu kan mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada mana ya tadi kalimatnya, ke luar kota lah, atau ke mana ya, di rumah ibadat di Yudea gitu. Dan jadi gini kalimatnya, saya ulang ya, takutnya saya tukang motong, saya nggak mau melintir. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Betul, Bang, betul itu dibilang. Jadi gini, betul kan? Memang makanya, untuk dia gitu, tugasnya sebagai manusia itu yang firman tadi yang menjadi manusia itu, dia punya tugas, tujuan diciptakan dia itu jadinya dari firman tadi menjadi manusia ini, dia punya tugas. Karena manusia sudah tidak paham lagi, harus ada manusia yang turun ke dunia ini sebagai manusia supaya bisa bicara tentang dunia ini secara manusia. Karena manusia tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Allah saat itu, sudah nggak paham gitu. Jadi itulah dia. Jadi gini, apa yang dikatakannya di akhir zaman nanti banyak yang berseru kepada aku. Tuhan, saya bantu. Iya Pak, jangan ke situ dulu ya. Saya bantu deh bacakan keindahan kalimat Yesus ini. Ini menarik ya. Ini jadi Yesus itu mengajarkan tuh sangat bijak, saya bilang. Mengajarkan untuk berdoa, mengajarkan untuk ikhtiar, mengajarkan untuk bertaubat gitu loh. Ya, Bang. Ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini kan perintah, ajaran dia kan? Bener nggak? Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini ajarannya ya. Makanya saya tanya tadi, apakah ini Injil yang diajarkan oleh Yesus kan gitu? Begini Bang, dia sedang mengingatkan orang-orang yang di sekelilingnya. Karena gini, kita kadang-kadang tahu kebaikan itu, tapi kita harus diingatkan. Bagaimana kita bisa mendapat kalau kita tidak cari? Bagaimana kita bisa menerima kalau nggak kita minta? Secara logis aja seperti itu. Dia sedang mengingat. Iya. Ini ajaran Yesus, maksud saya. Saya selesaikan bacanya ya. Saya selesaikan karena gini. Perumpamannya begini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ini kan kata Yesus kan. Jadi jika kamu yang jahat tahu Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, nah apalagi Bapamu yang di sorga. Yesus berkata bahwa yang di surga juga Bapaknya pengikutnya itu. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya gitu. Betul Bang. Jadi gini Bang, nah ini ajaran dasar ini ya. Ada perbedaan antara aku sama Abang di sini mengenai menanggapi dan membaca yang ada.
Jadi kalau aku secara pribadi, aku tidak mempermasalahkan yang abang masalahkan, tetapi aku akan menjalankan apa yang diperintahkan. Itu dia. Karena gini, kalau memang kita punya Tuhan atau Raja atau Tuhan atau Allah ataupun apa namanya yang atasan kita, sebenarnya kita tinggal menjalankan yang dibilangnya, baru kita layak. Antarkan barang ini ke sana, antarkan. Bukan ini barang apa, ini kok harus diantar. Kenapa diantar? Bukan itu dipermasalahkan bagi kami. Tetapi kami sebagai hamba akan menjalankan yang diperintahkan. Jadi disuruhnya kita meminta ya minta. Disuruhnya kita berdoa ya berdoa. Jangan khawatir kata jangan khawatir. Bersukacitalah kata bersukacitalah. Bukan mempermasalahkan. Ini kenapa begini? Ini kok harus diantar ke sana? Ini perintah siapa? Itu bukan, Bang. Itu mungkin perbedaan antara pemahaman saya, aku bilang dulu, jangan dulu orang-orang yang luar sana. Dengan abang, jadi ketika abang baca itu, abang memikirkan yang lain, aku yang memikirkan yang lain. Jadi ketika ada firman, ada yang kubaca, aku mencari apa yang harus aku jalankan. Ya, aku nggak dapat poin loh, Pak. Jadi itu ku bilang tadi karena abang gini aja Pak ya, yang saya baca itu ditutup di ayat terakhir nih. Ini perikopnya kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ini Yesus kan sedang mengajarkan dan memberikan pengajaran. Makanya di sini kalau saya lihat dakwah Yesus atau ajakan Yesus menyembah beribadah itu sangat bagus. Tidak ada sama sekali poin bahwa mengajarkan untuk menuhankannya, apalagi dia membantah. Jadi yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dialah yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Apa itu? Yaitu suruh ikhtiar, pondasi dasar iman suruh diperkuat, agar tidak seperti membangun rumah di atas pasir, kan gitu. Ya, Bang. Banyak berdoa, ya. Betul. Jadi gini, Bang. Abang kan harus merangkumkan juga seluruhnya. Kenapa akhirnya Yesus ini disembah? Karena hanya Dia yang layak. Setelah Dia meninggal, setelah Dia menjadi kembali ke dalam roh, Dia menjadi raja di surga, raja segalanya. Kalau abang baca semuanya, dia adalah raja yang kekal. Jadi raja itu wajar disembah. Yang kalau namanya seorang raja, wajar disembah. Jadi kalau memang jadi daerah mana dia, Pak? Teruskan dulu sebentar, Bang. Kalau Yesus itu bukanlah raja abang dan abang tidak mengakuinya sebagai raja, tidak perlu disembah. Pertanyaannya, raja di daerah mana Yesus, Pak? Raja itu makanya siapa yang merajakan Dia? Emangnya daerah mana yang menganggap Dia raja, Pak? Kan contohnya banyak yang merajakan Dia, kan, Bang? Yang melakukan perintahnya. Oh, berarti beda ya pemahaman. Kalau di pemahaman secara umum namanya raja itu ya punya singgasana, punya pengikut banyak, kemudian punya istana gitu, Pak. Ada, abang harus juga lihat dia waktu dia diperhadapkan kepada seorang raja yang ada di dunia ini dulu, dan baik Pilatus, baik Herodes. Waktu ditanya apakah seorang raja, kerajaanku tidak di dunia ini. Itu kan harus abang baca juga sampai di situ. Nah, kan dia soalnya gini, Pak. Ya, soalnya apa ya? Waktu tadi pagi saya mimpi Yesus, Pak ya. Kan dia nawarin mau turun gitu. Saya bilang, jangan dulu Mas, jangan terburu-buru turun, istri saya masih satu juga, janganlah gitu. Nanti, aduh, betul, jadi itu. kiamat nanti ini kata saya.